Selamat siang. Pada hari ini saya Bayu Tercusano akan membawakan materi sosialisasi mengenai tarif pajak khusus untuk pelaku usaha UMKM. Sebelumnya saya awali dulu dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut berkontribusi dalam melakukan pembayaran pajak sehingga pembangunan di negara ini terus berjalan. Nah, ini contoh dari gambaran kemana 1 juta uang pajak kita. Ini contoh pembagiannya ya, pembagian dari ada macam-macam, ada perumahan, fasilitas umum, transfer, pendidikan, ketertiban, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, sebelum PP 23 ini berlaku, sebenarnya sudah ada pajak penghasilan sebelumnya. Sebelumnya itu ada penghasilan bruto, kemudian dikalikan norma penghitungan penghasilan neto, lalu dikurangi PTKP dan dikalikan tarif progresif. Ini cara umum hitung PPh bagi UMKM sebelum Juli 2013. Sama jadinya, tidak ada perbedaan. Kemudian juga tentukan penghasilan bersih dengan pembukuan, nanti bagi badan, kemudian dihitung penghasilan kena pajaknya, kemudian dikalikan tarif PPh badan 25%. Nah, kemudian setelah 2013 muncul peraturan baru, peraturan mengenai perpajakan untuk pelaku usaha UMKM. Keluarlah PP 46 tahun 2013. Jadi ini lebih disimpelkan. Jadi cukup penghasilan bruto berapa dalam waktu 1 bulannya, kemudian dikalikan tarif 1% yang bersifat final. Nah, tapi sekarang kalau yang kemarin PP 46 2013 itu tarifnya 1%, sekarang semenjak tahun 2018 berubah, tarifnya menjadi turun. Jadi tarifnya sekarang itu 0,5% atau setengah persen. Kenapa sih diberikan kepada UMKM? Karena UMKM ini, kita akui atau tidak, adalah sebagai tulang punggung perekonomian. UMKM ini mendominasi perekonomian. Dari jumlah unit usaha 98,8% dari total unit usaha. Kemudian tenaga kerja hampir 97%, dan juga dari PDB 60,3%. Nah, ini contoh dari kontribusi penerimaan dari UMKM. Pembayaran PPh UMKM pada 2017 itu berkontribusi sebesar 2,2% terhadap penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ini contoh komposisi penerimaannya dari 2013 hingga 2017. Namun walaupun kontribusinya itu kecil, tapi penerimaan PPh UMKM ini mengalami tren peningkatan dari 2013 sampai 2017. Bisa dilihat di sini dari 2013 itu hanya 0,28 dalam triliun rupiah ya. Kemudian meningkat 2014 1,3, 2015 1,8, 2016 2, 2017 2,5. Jadi ini terus meningkat. Ini contoh dari perkembangan jumlah pembayar. Perkembangan jumlah pembayar juga meningkat terus setiap tahunnya, entah itu wajib badan ataupun wajib pajak orang pribadi. Nah, ini sebaran pembayar PPh UMKM tahun 2017, sebarannya. Sebenarnya untuk apa dikurangi gitu? Dikurangi kan tadi 1%, kemudian dikurangi lagi menjadi 0,5%.
Karena yang pertama itu pastinya mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, kemudian juga memberikan keadilan dan juga kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi nggak perlu ngitung ini harus dikurangi ini lagi, ini dikalikan tarif norma penghasilan neto dan lain-lain. Cukup omset berapa per bulan Bapak Ibu yang punya, kemudian dikalikan 0,5%, itu tarifnya. Nah, itu jumlah pembayarannya. Kemudian juga memberi kesempatan kontribusi bagi negara karena kemudahan yang diberikan dan juga pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat itu semakin meningkat. Nah, ini subjek pajaknya. Subjek pajak orang pribadi dan jangka waktunya 7 tahun ya. Kemudian badan usaha berbentuk PT dengan jangka waktu 3 tahun. Kemudian CV firma koperasi dengan jangka waktunya 4 tahun. Jangka waktunya dihitung sejak kapan? Sejak tahun pajak PP berlaku untuk PP lama, dan untuk PP baru sejak tahun pajak ini terdaftar. Tapi ada juga beberapa WP yang tidak dikenakan PP 23 ini. Yang pertama, WP yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Nanti wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. Kemudian yang kedua ada wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Kemudian BUT bentuk badan usaha tetap, dan yang keempat CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus dan juga menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan pekerjaan bebas. Apa sih objek pajaknya? Apa sih objek dari PP 23 ini? Yang pertama, penghasilan dari usahanya, kemudian juga peredaran bruto, dan juga omset di total dari seluruh gerai baik itu pusat ataupun cabang. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah peredaran brutonya itu tidak melebihi dari 4,8 miliar. Selama belum melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak ini bisa menggunakan tarif PPh pasal 23 2018. Nah, ini pengertian dari peredaran bruto tertentu. Jadi ini jumlah peredaran bruto dalam waktu 1 tahun dari tahun pajak terakhir gitu. Dan ini juga termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi kalau ada cabangnya 4 ya semuanya ditotalkan. Selanjutnya ada juga yang bukan objek. Pertama, penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas. Ini bukan objek PP 23. Kemudian juga ada penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang dikenai PPh final, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Lalu bagaimana cara melakukan pelunasan pajaknya? Yang pertama, wajib pajak bisa melakukan penyetoran sendiri. Dan yang kedua, bisa juga dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Perlu digarisbawahi untuk ini, wajib pajak itu juga wajib mengajukan surat keterangan ke KPP terlebih dahulu sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, ini langkah-langkah pelaksanaan PP 23. Yang pertama, Bapak Ibu mendaftarkan dulu PWP-nya di irek.pajak.go.id. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, fotokopi KTP dan juga surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usahanya. Kalau untuk badan, akte, dokumen pendirian, fotokopi KTP NPWP salah satu pengurus saja, kemudian surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan lokasi tempat kegiatan usahanya.
Namun jika dokumen persyaratannya ini sudah tersedia dalam elektronik basis data kami, maka fotokopinya itu nggak perlu dilampirkan. Atau bisa juga Bapak Ibu kalau tidak bisa daftar sendiri bisa langsung ke KPP atau KP2KP terdaftarnya. Kalau wajib pajak orang pribadi tempat tinggal Bapak Ibu, kalau WP Balai itu tempat kedudukan usahanya. Jangka waktunya mudah, hanya 1 hari kerja dan instan sepertinya. Cukup instan, cukup cepat. Ya, ini yang tadi saya bilang, daftar melalui IREK. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Contoh, Tuan A ini pada tahun 2020 tidak dapat dikenai pajak penghasilan final karena peredaran bruto usaha Tuan A dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi 4,8 miliar. Dari mana? Dari misalnya pasar A ini 1 miliar peredaran brutonya, kemudian B 2 miliar, C 2 miliar, maka totalnya kan 5 miliar. Nah, maka peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar itu tidak dapat dikenai PPh final PP 23 yang 0,5%. Contoh 2 lagi. Misal untuk badan ya, PTA terdaftar pada Agustus 2018. Lalu bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA? Nah, ini jika PTA memilih untuk dikenai ini lalu. Jika PTA memilih untuk dikenai PPh final 0,5%, maka penghasilan bruto Agustus sampai Desember 2018 dikenai PPh final 0,5% peredaran bruto setiap bulan. Jadi hanya dari Agustus sampai Desember yang dikenai 0,5%. Tapi kalau dari Januari hingga Juli tetap 1%. Nah, ini contoh dari pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Contoh CV AB. Dia ini rekaman pemerintah yang memenuhi kriteria WP23, PP23. Melakukan penyerahan barang kepada bendahara pemerintah. Kemudian bendahara pemerintah melakukan pembayaran senilai 20 juta. Maka di sini bendahara pemerintah melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dikalikan 20 juta yaitu 100.000. Tapi ini perlu persyaratan tertentu, yaitu wajib pajak CVAB ini wajib mengajukan permohonan suket dulu ke DJP. Dalam hal ini suketnya ini WP itu memiliki esket. Nanti kalau sudah mengajukan surat keterangan, maka nanti WP mendapatkan esket PP 23. Cara lapornya bagaimana? Setelah melakukan menghitung, membayar, lalu bagaimana cara melapornya? Pertama, Bapak Ibu menggunakan SPT 1770. Ini untuk yang manual ya, contohnya di sini. Isi baris 16. Poin yang perlu digarisbawahi ini poin 16. Di poin ke-16, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto. Bagaimana cara melakukan pembayarannya? Bapak Ibu semua bisa membuat kode e-billing di DJP online, atau kalau ingin dibantu oleh petugas pajak bisa langsung ke KPP atau KP2KP terdekat. Ini contoh, ini kode akun pajaknya 41128 dan jenis setorannya itu 420. Pertama ini buat kode billing tadi. Kemudian setelah mendapatkan kode billingnya, Bapak Ibu melakukan pembayaran pajaknya, bisa di kantor pos, ATM atau internet banking. Nah, ini cara mudah buat kode billing juga sekaligus bayar di ATM. Ini contohnya seperti biasa, masukkan PIN, bayar beli, kemudian biaya transaksi lain,
pilih penerimaan negara, kemudian buat ID billing pajak, lalu masukkan NPWP Bapak Ibu, kemudian pilih jenis pajak. Jenis pajaknya itu PPh final bruto tertentu, kemudian masukkan masa dan tahun pajaknya, masukkan jumlah pajak yang dibayar, omset dikalikan 0,5% yang tadi, kemudian konfirmasi pembayaran ya atau tidak, dan simpan struk ATM-nya ini sebagai bukti kalau Bapak Ibu sudah membayar. Ini untuk BNI, tadi untuk Banjir ya, maaf, ini untuk BNI sama saja, step by stepnya sama kurang lebih. Untuk BCA sama, cuman BCA-nya agak sedikit berbeda sepertinya. Masukkan PIN, transaksi lain, pembayaran, kemudian pilih transaksi MPN, pajak final bruto tertentu, masukkan 15 digit NPWP yang diikuti 2 digit bulan dan 2 digit tahun. 2 digit bulan ini 2 digit yang ingin dibayarkan ya, masa pajaknya, masa pajak kapan misalnya. Kemudian pilih benar, masukkan nominal pembayaran, pastikan ulang dulu setelah itu, kemudian pilih benar dan simpan struk ATM-nya. Ini ketentuan peralihan yang kemarin. Nah ini, bagaimana sih cara melakukan pencatatan dengan mudah? Bagaimana juga kalau misalnya udah nggak bisa gunain PPh final 0,5%, lalu bagaimana juga membuat pembukuan? Nah, ini ada solusi dari kami, aplikasinya namanya akuntansi UKM. Ini mudah ini, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Ini mempermudah pembuatan pencatatan PPh final UMKM. Tersedia juga fitur membuat SPT tahunan PPh untuk PPh final UMKM. Dan juga di sini ada petunjuk akuntansi dasar yang berbentuk e-book. Jadi Bapak Ibu semua diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan baik ini untuk ikut serta dalam membangun negeri, dan juga karena pajak kita ini untuk kita, bukan untuk siapa-siapa lagi. Terima kasih, cukup singkat dari saya. Satu lagi yang terakhir, ini perbandingan kemarin PP 46 dan PP 23 2018. Ini perbandingan saja sih ini. Nah ini PP 46 batasan omset, tarif. Kalau yang paling terasa itu tarif ya, kalau PP 46 itu 1%, kalau PP 23 itu 0,5%. Ya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan pasti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua bila dilaksanakan dan dipraktekkan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.